Ketika kamu menginginkan sesuatu, nggak usah kamu melihat itu sesuatu yang jauh sekali. Jadi nantinya kebiasaan baru kita itu, Kang Hendra, tidak memohon, tapi rasakan penuh itu sudah kamu miliki. Tidak meminta, tapi alami rasanya bahwa kamu udah sampai di sana. Tidak berharap, tapi menyelamlah di dalam rasa itu, kamu sudah menjadi itu. Dan itu akan jadi kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Yang tadinya kita begging me, aku mohon, nggak lagi aku mohon. Tapi rasakan sensasinya. Apa sih sebenarnya yang ingin hidup kasih pesan ke kita, mau diajarkan ketika kamu dalam posisi situasi yang terjatuh gitu. Jadi sebetulnya ingin di delivery atau semesta atau hidup ingin ajarkan ke kamu, itu adalah satu momen di mana kamu berganti identitas. Dari identitas lama kamu yang menderita, takut, bingung, khawatir, kekurangan, menjadi identitas baru kamu, justru yang sesungguh-sungguhnya kamu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Aku mau cerita gini, Kang Hendra. Kang Hendra Nugraha, aku mau cerita. Jika seseorang, coba ya, kita diskusi sedikit ya sama teman-teman ya, oke? Oke, Teh. Jika kamu selama ini, Teh Feby aku udah afirmasi, tapi kok nggak jadi-jadi? Teh Feby aku udah pakai nih cara meditasi nih Teh, tapi kok belum manifest juga? Teh Feby aku udah udah melakukan tirakat misalnya, tapi kok belum juga? Bahkan misal Teh aku udah kuantum jam Teh, tapi kenapa belum? Itu kenapa kira-kira? Ini kunciannya nih. Waduh, sebetulnya ini bocor halus ini. Kenapa Ini bocor halus ini sebetulnya. Jadi, ada satu identitas lama yang kamu percaya itu kamu. Misalnya apa? Pernah nggak teman-teman mengatakan ini? Aku tuh kayaknya dimanfaatkan. Kayaknya aku terlalu baik, nih aku jadi dimanfaatkan. Ada rasa diri menjadi mental korban. Pernah nggak coba? Yang pernah siapa? Coba ketik di komentar. Ada nggak pernah merasakan itu? Atau ada nggak rasa hati di lubuk hati yang paling dalam, yang sangat halus banget, itu dia bagaikan shadow. Banyak nih Teh, aku Tuh, pernah ya. katanya. Bagaikan shadow diri kita atau bayangan diri kita. Shadow diri kita itu bukan kita. Shadow diri kita itu apa? Hati kecil atau sesuatu suara nih di dalam yang selalu bilang kayak gini. Misalnya kita mau kuantum jam 10 juta. Udah nih mau kuantum jam. Tiba-tiba shadow itu, suara lembut kecil dan halus di dalam itu, dia bilang gini, lah nggak akan mungkin bisa. Nah, pernah nggak ada yang ngerasa gitu? Bukan halus lagi Teh, keras banget katanya. Oh, bukan halus lagi, suaranya keras ya, nggak halus lagi ya. Udah nggak halus lagi. Atau gini teman-teman, ini pembicaraan seru nih. Aku jarang banget nih ngobrol kayak gini nih. Teman-teman misalnya belum ada mau manifest jodoh nih. Udah kuantum jam misalnya, ada mau manifest sesuatu, udah afirmasi, udah journaling, udah nulis, udah semua cara kayaknya udah dilakukan nih. Udah, terus aduh kayaknya ini belum lengkap nih, mandi kembang misalnya, atau mandi garam misalnya. Kan ada tuh yang kayak gitu, mandi kembang, mandi garam. Terus ada lagi yang grounding mungkin. Terus ada lagi yang meditasi 40 hari. Kalau udah ke 39, kalau lupa dia harus ulang ke hari pertama gitu. Terus kemarin bahkan ada cerita tuh dari alumni, cerita sama aku, ada juga sisi yang dia harus lakukan selama 90 hari. 90 hari dia pantangan makan tertentu misalnya. Kalau misalnya batal, dia harus ngulang dari ke 1. Di sini coba deh teman-teman renungin semua. Kenapa ya manifestasi terasa memberatkan gitu?
terasa sulit, terasa berat, terasa jauh sekali. Terasa sesuatu itu kayak sulit digapai, nggak bisa digapai. Kenapa ya seperti itu? Kenapa ada momen di mana kok nggak jadi-jadi, kok nggak terjadi-terjadi? Itu kenapa? Ya itu tadi. Karena ada identitas diri yang betul-betul melekat di dalam diri kamu. Ketika kamu punya sesuatu, punya uang atau segala macam, atau di titik kamu sekarang, kamu merasa bahwa, aduh ini kurang nih, aduh kenapa ya ini aku nggak punya. Ada rasa diri yang mengatakan, yang berkata dengan lembut bahwa aku merasa kurang, aku menderita, aku sedih, aku ketakutan, aku kebingungan, aku keresahan, aku khawatir. Nah, itu tanpa sadar, itu jadi shadow-nya kamu, jadi bayang-bayang kamu yang menutupi kelimpahan dan kebahagiaan itu harusnya hadir dalam kehidupan kamu. Jadi seakan kayak kita hidup terus ada filternya gitu loh, Kang Hendra. Jadi misalnya kita di sini nih, ini mata kita, lalu ada filter nih di depan nih. Jadi mau pakai afirmasi apapun, mau pakai gaya apapun, kalau si identitas dirinya itu, baju identitasnya itu masih baju kekurangan, masih baju dalam rasa tidak layak, tidak mampu, rasa menderita, rasa sedih, ya itu yang dipantulkan. Dia kalah itu. Teknik-teknik itu tuh jadi serasa berat gitu. Nah itu yang mau kita obrolin tuh di tanggal 20. Jadi kalau misalnya teman-teman TVB, aku nggak bisa terbang ke Bali TVB, nggak bisa nyebrang, nggak apa-apa, ikut online-nya aja. Ya, daftar online-nya aja. Bisa hubungi Ngaji Roso nanti adminnya. Daftar online-nya aja, kamu saksikan, kita sama-sama praktekin bareng-bareng. Untuk proses bagaimana pada akhirnya kamu betul-betul kenal, aware. Sebetulnya hidup ini tuh menggelar apa sih? Apakah kita harus mengejar cita-cita itu? Apakah kita harus effort banget gitu ngejar itu? Yang kamu kejar udah ada dan tersedia, gimana dong, Kang Hendra? Yang kamu kejar sebetulnya lagi nungguin kamu bahkan. Yang lagi kamu kejar, yang lagi kamu pengen, sebetulnya sedari awal udah ada, gimana? Role film diri kamu nih, kayak Kang Hendra nih, dalam role film yang saat ini seperti ini. Terus suatu saat kan pengen ada gambaran diri kamu yang lain kan? Kamu sukses, kamu bahagia, uang kamu segini. Nah si gambar citra-citra diri itu tuh udah ada sebetulnya. Jadi sebetulnya nggak perlu kamu kejar, nggak perlu kamu kejar. Tapi izinkan identitas itu kamu alami. Identitas itu kamu rasakan sensasinya. Dan itu yang akan diceritain caranya. Dan lewat metode yang akan dibagikan nanti ya, scrap itu akan dibagikan, itu akan membuka caranya. Ya, dari mulai cerita canceling harus gimana nih. Craft itu kan CRAFT, craft. Canceling, apa yang harus dilakukan. Lalu replace, apa yang harus diganti dari belief-belief sebelumnya gitu. Lalu afirmasi, gimana cara afirmasinya yang tadi Mas Hendra bilang. Kita akan ceritain cara afirmasi terseru, tercepat, terbaru gitu. Ada afirmasi di situ. Lalu ada lagi F, focusing. Nah itu cuma butuh waktu sebentar doang dalam satu hari, memang ada momen tertentu tuh Mas. Yang jadi habit harian di focusing itu memang harus setiap hari. Tapi itu cuma sebentar aja untuk focusing. Lalu yang terakhir train. Itu dari kata training sebetulnya. Train itu citra diri yang kita mau kita latih dari sekarang. Bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana sikap kamu. Waduh, bocor alus lagi di situ. Kelewat. Jadi, udah nanti pegang aja tentang 3 self itu ya. Ada tadi yang udah disebutin tuh ya. Lalu bagaimana pada akhirnya metode ini akan dipadankan dengan metode terbaru. Dan itu akan jadi persembahan terbaiknya Ngaji Roso deh di 2025 buat seluruh pecintanya dan seluruh penggemarnya, dan itu akan sangat seru banget kita bahas. Kamu akan punya sudut pandang yang lain ya, bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, nggak usah kamu melihat itu sesuatu yang jauh sekali. Jadi nantinya kebiasaan baru kita itu, Kang Hendra, tidak memohon
Tidak memohon-mohon, tapi rasakan penuh itu sudah kamu miliki. Tidak meminta, tapi alami rasanya bahwa kamu udah sampai di sana. Tidak berharap, tapi menyelamlah di dalam rasa itu, kamu sudah menjadi itu. Dan itu akan jadi kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Yang tadinya kita begging me, aku mohon, nggak lagi aku mohon. Tapi rasakan sensasinya, lalu lepasin rasanya. Dan itu akan jadi habit baru yang sebetulnya udah dibuktikan sama begitu banyak alumni Abundant Revolution yang saat ini udah dalam manifestasi yang seru-serunya mereka. Gitu Kang Hendra. Oke. Masya Allah teman-teman. Kebayang kan, live aja udah sedalam ini loh. Apalagi nanti pas offline reuni itu, seru banget pasti. Seru banget. Ditambah materi yang baru teh ya. Itu tuh 1 tahun AR ya berarti ya? Betul, itu 1 Bertepatan tahunnya sama Abundant ini ya? Revolution. Pertama kali kelas batch 1 itu di 12 Desember 2025. Jadi udah genap 1 tahun. Makanya kita lakukan di kota yang sangat luar biasa ya. Udah gak sabar katanya teh. Iya, aku juga nggak sabar pengen ketemu Sabar kamu, nih. pengen ngobrol sama kamu gitu. Ya, teman-teman yang belum memungkinkan bisa hadir online aja juga oke. Nanti aku juga akan menyapa kok secara online teman-teman nanti. Terus kalau memang teman-teman ada yang mau ikut kelas ya Mas Hendra di Desember ini itu tanggal 25. Iya, 25. Ya, 25 Desember 2025 itu ada batch 22. Ada batch 22 di tanggal 25. Kapan Surabaya teh? Ini untuk kota-kota lain nanti. Iya, kita ini teh ya. Jawa Timur kita lagi pikirin kok untuk Jawa Timur. Jadi Abundant Revolution itu acaranya reuni Abundant Revolution itu Jakarta, Yogyakarta, Bali, next maybe Surabaya. Nanti kita buat ya. Dan kemarin aku juga udah rembukan sama Mas Hendra untuk pada akhirnya bikin Abundant Revolution Bootcamp. Macam kayak Ngajiroso Bootcamp gitu ya. Ya, kayak gitu. Dan itu diperuntukkan untuk semua adik-adik tersayang di usia 20-an lah ya. 20, 25, adik-adik. Jogja kapan teh? Jogja sudah. Kemarin, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu Jogja. Jogja udah sayang ya. Tapi kalau teman-teman misalnya bilang, Teteh enaknya kumpul di Jakarta, Teh aku maunya di Jakarta. Di Jakarta kita ada Ngajiroso retreat. Ya, retreat di Januari. Di Januari itu di Jakarta. Jadi bisa juga nanti ketemu di sana. Ya, teman-teman, bakal seru. Karena apa seru? Kita akan bercerita tentang diri kita. Kita akan bercerita tentang bagaimana kita menjadi arsitek kehidupan kita. Bagaimana pada akhirnya kita merancang ulang kehidupan kita. Dari yang sebelumnya dengan identitas lama, rancanglah dengan identitas baru. Yang lebih seru, lebih asik, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Dan itu momen yang nggak akan pernah terlupakan pokoknya. Yang pada akhirnya kita bisa wariskan ke anak-anak kita nanti. Gitu Kang Hendra. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk yang daftar, entah kelas, entah reuni, semua infonya ada di bio ya. Ada di bio, nanti ada nomor adminnya. Yes. Oke. Kalau Kang Hendra sendiri kan alumni Abundant Revolution. Kamu Betul. batch berapa? Batch berapa ya? 4. Batch 4. Awal banget. Awal batch 4. Berarti pada saat Abundant Revolution ke-1 di Jakarta ikut. Ikut. Rasanya gimana? Iya. Seru kan? Seru banget, Teh. Terus yang kemarin di Jogja. Jogja juga ikut. Vibe-nya luar biasa. Dan teman-teman tahu nggak? Setelah acara Abundant Revolution, testimoni banjir. Banjir banget. Banjir testimoni. Jadi pecah tuh, rilisnya tuh wah keangkat banget tuh. Banyak banget lapisan endapan emosi yang terilis bersama-sama. Teman-teman bisa bayangin nggak ketika kita rilis sendiri, sama rilis ditemenin aku misalnya, sama rilis ditemenin aku dan juga bersama-sama. Waduh, 500 orang. Itu nuansanya, situasinya, rasanya, getarannya. Waduh, istimewa. Kebayang sih Bali sama magisnya teh ya. Magisnya Bali. Pulaunya aja udah magis Waduh, gitu. itu medan energinya. Betul. Seru. Sambil liburan ya teh. Sambil liburan. Vibrasinya sih kalau acara offline itu emangnya kita. Kerasa beda sih teman-teman. Betul. Kerasa beda banget.
aku ngerasain beda itu dari mulai di pagi, Mas Hendra. Pagi hari kelas offline itu udah, waduh, itu udah, gitu. Di kelas ya, di kelas batch 20 nanti tuh. Teman-teman tuh, wah, aku saranin banget deh, teman-teman yang alumni udah pernah ikut kelas di batch online, biasanya kan yang online-online. Rasain deh, sensasi offline, wah, pecah itu. Seru, karena beda ini updatean terbaru gitu di penghujung 2025 dan itu amazed banget. Dan kita nggak berhenti nih, aku dan Mas Hendra nggak berhenti untuk mensiarkan ini. Betul-betul very best effort ya. Kalau aku lihat Mas Hendra ngaji Rosso ini, aduh luar biasa banget ini. Ke beberapa kota, ketemu sama teman-teman alumni untuk tahu perkembangan mereka, apa yang mereka rasakan, bagaimanakah mereka saat ini setelah mengenal kesadaran ini gitu. Sebetulnya ya kalau bicara kesadaran nih Mas Hendra, mau nggak dikasih judul Abundant Revolution juga bisa loh. Karena kesadaran itu sebetulnya tanpa judul. Sebetulnya tanpa judul gitu. Tapi kan jadi seru tuh kalau kita sebutin judul gitu. Dan pada akhirnya perenungan ini akan terkembali lagi sama teman-teman semua. Dalam hidup ini teman-teman udah puas belum dalam hidup yang sekarang? Coba aku mau tanya. Udah oke belum kehidupan yang sekarang? Coba bantuin jawab dong di kolom komentar. Udah puas nggak sama hidupnya sekarang? Udah bahagia belum? Udah mengalami belum? Kelimpahan itu mengalir effortless. Udah belum? Belum teh, katanya belum. Belum. Nih. Udah bisa seru 227 setiap hari belum? Belum teh. Ayo. Sangat mengenaskan katanya teh. Mengenaskan. Kalau situasinya seperti itu sayang, coba renungin. Bantu diri kamu sendiri untuk bahagia boleh nggak? Ya, umur kita saat ini sudah di angka berapa? Coba sadari sama teman-teman. Nggak ada yang bisa nolong orang lain kecuali diri kamu sendiri. Ya, apapun yang terjadi sama kamu dalam momen sekarang, pahami kamu nggak sendiri. Pengetahuan ini akan selalu datang, hadir di hadapan kamu untuk bisa kamu sadari dan kamu cerna gitu. Bahwa pada akhirnya perenungan ini harus kamu lewati. Dari teman-teman semua, ada nggak yang mengalami kehidupan ini tuh looping gitu? Teh kenapa ya? Aku kok ini kesel terjadi nih. Orang ini bikin kesel lagi, aku ditipu lagi, aku dibohongin lagi, aku looping terus teh. Atau seseorang bilang, Teh Feby kenapa ya? Aku dihianati lagi, pasangan aku ngecewain lagi. Ini nggak selesai-selesai. Aku lelah teh, aku capek, lelah gitu. Ada nggak di sini yang udah lelah? Kalau ada coba komen. Ada yang udah lelah belum? Terus lelahnya mau diterusin sampai berapa lama? Aku teh, ada Tuh, teh. ada ya. Mau sampai berapa lama sayang? Mau sampai berapa lama ada di frame itu, ada di putaran film itu? Bikin asik ganti filmnya boleh nggak? Yuk, kita ganti film yuk. Jangan pakai film yang itu yuk. Kita cerita di roll film itu anggap udah selesai yuk. Tanggal 20 nanti yuk. Kita masuk ke frame-nya kamu. Yang udah aslinya kamu udah itu. Bahagia dan kelimpahan. Masuk ke frame itu yuk. Masuk ke frame itu. Karena itu memang udah disediain kok buat kamu. Dan itu udah lama menunggu kamu hadir dan datang gitu. Jadi semua manifestasi cerita hidupmu tuh udah tergelar semua. Dan itu sangat indah sekali, Kang Hendra. Ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Gambarannya gimana? Coba bentar aku cek dulu teh. Iya. Nah, jadi momen Bali itu momen yang sangat dinantikan nih buat warga Bali, terutama alumni-alumni kita ya, dan masyarakat umum yang biasanya itu agak sulit nih kalau untuk datang ke Jakarta atau ke kota-kota lain, Jogja. Mumpung di Bali, teman-teman yang memang domisili Bali, ayo kita ketemu. Acaranya hari Sabtu tanggal 20, kalau yang Abundant Revolution Reuni, itu dia mulai dari sekitar jam 1, jam 2 deh. Jam 1 tuh udah mulai pendaftaran. Ya, Registrasi udah jam mulai registrasi jam 1. Kita mulai jam 2 kita mulai. Dan itu akan sangat syahdu sekali. Sangat syahdu sekali. Aku aja exciting banget nih mau nyeritain materi ini nanti tanggal 20.
Karena itu momen yang aku juga tunggu-tunggu untuk bagiin ini. Di Hotel Aston teh ya? Betul. Denpasar ya? Yes, Hotel Aston Denpasar, Bali. Oke. Sabtu. 10 hari lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, infonya bisa nanti klik link di bio aja. Atau cek chat yang disematkan, itu untuk kelas atau reuni ya. Teh kita masuk ke pertanyaan ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nih Teh. Apa yang sebenarnya ingin hidup ajarkan ketika ia memaksamu untuk jatuh? Apa sih sebenarnya yang ingin hidup kasih pesan ke kita, mau diajarkan ketika kamu dalam posisi situasi yang terjatuh gitu? Jadi sebetulnya ingin di delivery atau semesta atau hidup ingin ajarkan ke kamu, itu adalah satu momen di mana kamu berganti identitas. Dari identitas lama kamu yang menderita, takut, bingung, khawatir, kekurangan, menjadi identitas baru kamu justru yang sesungguh-sungguhnya kamu. Memang lewat jatuh ini sebetulnya, lewat jatuh tersungkur, ego kamu rontok ke dalam ini, yang ego kamu benar-benar very deep, jatuh di low position gitu, di posisi yang paling rendah. Disitulah kamu bertemu kesadaran sebetulnya. Di titik kamu hampa, di titik kamu kosong, di titik kamu putus asa, di titik kamu bingung, di titik kamu resah. Justru di situ kamu bertemu dengan kesadaran ini gitu. Jadi yang hidup ingin ceritakan, ingin sampaikan pesan, ingin kasih tahu ke kamu, itu adalah satu sisi di mana kamu memang belum pernah merasakan momentum ini. Momentum di mana ego kamu pada titik nol. Kenapa terkondisikan seperti itu? Karena sebetulnya jiwa ini harus menjadi ruang. Jiwa ini harus menjadi ruang di mana semua spektrum rasa harus kamu rasain. Rasa pahit, sedih, bingung, cemas, itu harus dirasain. Tapi apapun yang muncul dalam kehidupan kamu, pahami bahwa itu hanya pantulan. Pantulan dari lapisan endapan emosi yang ada di dalam dirimu. Dia ingin kamu kenali. Untuk pada akhirnya kamu izinkan untuk merasakan penuh. Kamu rasakan, lalu kamu alirkan, kamu larutkan, lalu kamu lepaskan. Jadi hidup jalani nggak usah terlalu serius. Karena hidup ini sebetulnya cuma permainan. Nggak usah terlalu serius. Dibawa asik aja, dibawa santai, dibawa enjoy. Bahwa hidup ini adalah perayaan dalam setiap hari. Gitu. Jadi ingin bertemunya diri lama, mau ganti baju nih, Kang Hendra, ke diri baru. Jadi momentum penderitaan atau kejatuhan itu sebetulnya kehidupan ini lagi mau ngajarin kamu itu. Ngajarin kamu ganti identitas gitu. Dan pasti akan ketemu sama titik kesadaran itu. Jadi kalau nanya sama aku nih Kang Hendra, jawabannya ujungnya udah pasti cinta. Udah pasti cinta, udah pasti jadinya ujungnya kayak identitas baru nih kalau aku. Ceritanya pasti akan berputar seputar itu jawabannya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Yes.